Halo semuanya, selamat datang di Lifehouse Indonesia. Kita sangat senang sekali menyambut teman-teman dari seluruh Indonesia, teman-teman yang ada dari Bali, di Denpasar, di Gianyar, di Tabanan, di Singaraja. Welcome teman-teman yang ada di Lifehouse di Bandung, yes, Jawa Barat. Luar biasa, kita sangat senang sekali teman-teman ada di Lifehouse Indonesia, di keluarga Lifehouse Indonesia saat ini. Dan kita juga tidak kalah menyambut seluruh teman-teman yang ada dari berbagai bagian yang ada di Indonesia. Di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di kota-kota sedang dan semuanya. Selamat datang semuanya, kita mau sama-sama belajar dan mengalami berkat Tuhan hari ini lewat firman Tuhan. Amin, saya percaya engkau akan diberkati, engkau akan diberikan inspirasi dan semangat yang baru lewat firman Tuhan hari ini. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa pada hari ini supaya sungguh Tuhan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, memberikan kami semangat yang baru, inspirasi yang baru ya Tuhan, supaya hidup kami semakin luar biasa, maksimal dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tahun ini sama seperti tahun yang lalu, visi atau highlight dari Lifehouse di seluruh dunia, Lifehouse Global adalah tentang dreams and vision, tentang mimpi dan visi. Ya, dan tahun ini ditambah sedikit di belakangnya adalah dreams and vision, we are Lifehouse. Dan hari ini saya akan membagikan tentang visi ini teman-teman. Ya, kita kadang-kadang membayangkan bahwa visi itu adalah sesuatu yang mungkin bukan buat saya anak muda, mungkin buat hanya untuk orang-orang tua, mungkin itu sesuatu yang masih jauh, sesuatu yang sangat besar yang saya nggak akan pernah bisa miliki dalam hidup ini. Ya, mungkin itu sesuatu yang perlu bertahun-tahun dulu baru saya bisa mendapatkannya. Saya perlu menjadi orang yang kudus dulu, menjadi orang yang baik, sangat baik. Tapi teman-teman, firman Tuhan katakan bahwa setiap orang sebenarnya bisa saja mendapatkan visi. Bahkan ketika engkau masih muda sekalipun engkau bisa mendapatkan visi dari Tuhan. Ya, dan visi adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu akan membuat hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih memiliki tujuan dan tidak hidup dalam kesia-siaan atau membuang-buang energi, membuang-buang waktu, Bapak Ibu teman-teman. Amin. Dan hari ini kita pengen belajar hal itu, bahwa Tuhan ingin memberikan visi kepada kita. Dan saya akan mengambil satu tokoh dari Alkitab yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu yang bernama Paulus. Ya, Paulus. Paulus ini memiliki seperti dua babak dalam kehidupannya, ya, dua babak dalam kehidupannya. Ketika dia di babak kedua, ketika dia bernama Paulus, ketika itu dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, ya, dia menanam berbagai atau banyak sekali gereja di berbagai kota di wilayah Asia dan Eropa ketika itu. Ya, dia dipakai Tuhan untuk melatih banyak pemimpin-pemimpin yang baru, gembala, pastor-pastor yang baru yang memimpin gereja-gereja ketika itu. Dia dipakai Tuhan untuk mengerjakan mujizat, dia dipakai Tuhan untuk menuliskan sebagian besar dari Alkitab, mengajar dan sebagainya. Tapi di bagian pertama dari kehidupannya, ketika itu dia masih bernama Saulus, 180 derajat kebalikannya Bapak Ibu teman-teman. Ya, dia seperti orang yang bisa dikatakan kriminal, ya, seperti teroris. Dia memburu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan bukan hanya memburu untuk menangkapi mereka, kadang-kala mereka sampai orang-orang percaya Yesus tersebut sampai dibunuh, sampai mungkin disiksa, dibinasakan dan segala macam, ya. Jadi kehidupan dia pokoknya sangat berbalik 180 derajat. Nah, apa yang menyebabkan dia bisa memiliki hidup yang berubah 180 derajat tersebut Bapak Ibu teman-teman? Yang pertama, bahwa dia pertama-tama ketika itu mengalami yang namanya jamahan Tuhan, ya. Dalam perjalanan ketika itu dia ingin memburu umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus di Damsyik, dia dijamah oleh Tuhan, dia dilawat atau dikunjungi oleh Tuhan. Dalam perjalanan mungkin sedang naik keledai atau sedang naik kuda, dia dikunjungi oleh Tuhan dan dia sampai terjatuh, dia melihat sinar yang sangat terang. Tapi saya yakin bahwa ketika itu dia mengalami suatu perasaan yang berbeda, yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan perasaan yang menghukum, bukan perasaan yang merusak, bukan perasaan yang menuduh dan segala macam. Ya, Yesus memang bilang akulah yang engkau aniaya itu. Tapi ketika itu dia mengalami perubahan, mulai mengalami perubahan hidup. Dan semenjak saya mengikut Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman semua anak-anak muda, ketika saya masih kelas 2 SMA ketika itu, ya, saya pertama kali merasakan jamahan Tuhan ketika itu di suatu camp
camp anak muda, masih teenagers camp, masih remaja ketika itu. Ya, dan saya ketika itu ikut aja menyanyi menyembah Tuhan, tapi saya merasakan wow, hadirat Tuhan sangat kerasa, ya, dan saya seperti merasakan ada mungkin seperti air yang sejuk atau mungkin air yang hangat, pokoknya suatu perasaan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan itu bukan sekali dua kali tapi ada beberapa kali dan seterusnya saya alami beberapa kali, dan itu yang membuat hidup saya mulai semakin mencintai Tuhan, mulai semakin ingin mengerti rencana Tuhan, mulai semakin ingin menikmati persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain atau perkumpulan dengan umat Tuhan yang lain dan sebagainya, ya. Jadi saya dorong Bapak Ibu teman-teman, anak-anak muda, mari alami hadirat Tuhan, ya, ketika kita dalam praise and worship misalnya ikut menyembah Tuhan, gak hanya nonton, gak hanya melihat, tapi ikut mulai masuk ke dalam realita Tuhan dan merasakan sesuatu yang saya yakin akan sangat bisa mengubahkan hidup kita. Amin, ya. Dan kita coba lihat apa yang terjadi ketika itu lebih detail lagi dari Kisah Rasul 9 ayat 18 sampai 22. Dikatakan, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Jadi ketika dia melihat sinar yang terang yang adalah Tuhan tersendiri itu, matanya sampai buta Bapak Ibu teman-teman. Tapi Tuhan tidak lama menyembuhkan dia, ya, seolah-olah selaput katanya gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Jadi dia nggak lama-lama buta teman-teman. Lalu setelah itu apa? Ia bangun, dia udah bisa melihat, dia berdiri dan dia bangun, lalu katanya dibaptis. Jadi tidak lama setelah dia mengalami jamahan Tuhan, setelah dia mengalami Yesus atau menerima Yesus dalam hidupnya, dia memberi diri dibaptis. Saya sangat encourage lagi hal lain. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda, berikan dirimu dibaptis ketika engkau percaya kepada Yesus, ingin mau mengikut dia, mulai belajar tentang dia. Simple step, but very powerful adalah memberi diri dibaptis. Itu akan mengubah kehidupan kita. Amin. Lalu kita lanjutkan, dan setelah itu ia makan, nah ini penting ini makan, pulihlah kekuatannya. Jadi kalau engkau lagi lapar sekarang, nonton ini lemes, makan dulu ya supaya pulih kekuatanmu. Dan Saulus tinggal beberapa hari, perhatikan, hanya beberapa hari dia tinggal bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Jadi mungkin di dalam seperti connect group mereka tinggal bersama-sama ketika itu. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Jadi hanya beberapa hari dia tinggal, dia sudah mulai memberitakan tentang Yesus. Perhatikan, di sini dia sudah mulai mengalami yang namanya visi. Dia sudah mulai mendapatkan yang namanya visi, yaitu untuk memberitakan tentang Yesus di mana-mana, di rumah-rumah ibadat ketika itu katanya, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perhatikan kemudian, karena dia sudah mulai memiliki visi, dia mulai memiliki passion, dia mulai memiliki arah yang baru, dikatakan semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi orang-orang seperti tidak percaya, mungkin ada yang merasa takut melihat dia, seram melihat dia, mungkin oposisi, tidak setuju sama dia, oposisi sama dia. Dan kadang-kadang Bapak Ibu teman-teman percayalah bahwa dalam kehidupan ini ketika kita memiliki visi, ya, memiliki visi dalam pelayanan, mungkin memiliki visi dalam bisnis kita, ya, memiliki visi dalam friendship, dalam dalam pertemanan dan segala macam, ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan, tidak suka dengan visi kita, ya. Tidak setuju dengan visi kita. Tapi itu hal yang normal. Paulus mengalaminya, ya, dan ketika itu adalah visi yang datang dari Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Perhatikan selanjutnya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Sekalipun orang opos dia, ada yang tidak percaya, tapi ada begitu banyak orang juga yang mengalami berkat Tuhan. Amin. Ya, di Lifehouse Bali tidak sedikit. Kadang-kadang kita juga ada yang oposisi, ada yang tidak suka barangkali, atau ada yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita percaya dan kita mendengar sangat banyak kesaksian testimoni bahwa ada orang-orang yang akhirnya mengalami berkat Tuhan lewat kita, lewat pelayanan di Connect Group, lewat Dream Team, ya, mereka mengalami perubahan hidup, belajar banyak hal, bahkan lewat KGB atau khusus gratis Blaze, orang-orang mendapatkan pelayanan khusus gratis yang sangat membantu mereka. Jadi Bapak Ibu teman-teman, walaupun ada oposisi, ketika kita punya visi, ya, tetap maju, tetap go on. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah
Mesias. Jadi dia memiliki hikmat yang baru. Dia memiliki strategi yang baru Bapak Ibu teman-teman. Dan saya yakin, saya sangat yakin ketika Tuhan memberikan visi kepada kita, maka dia juga akan memberikan provisi kepada kita. Dia memberikan penyediaan, dia memberikan strategi, jalan bagaimana kita bisa memperoleh visi tersebut. Yang penting kita tetap fokus, kita tetap jalan bersama dengan Tuhan. Bahkan dia akan memberikan kecukupan ya. Tidak saya bilang langsung melimpah ruah dalam satu malam Bapak Ibu teman-teman. Tapi sementara kita setia maka Tuhan akan menyediakan berkat yang baru, berkat yang lain dan selanjutnya maka kita akan mengalami yang namanya visi dan provisi. Ya. Nah, ada beberapa poin yang saya akan bahas hari ini. Yang pertama ya, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan visi. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki visi dalam kehidupan kita. Dan engkau anak muda, sekali lagi saya mengatakan, sekalipun engkau masih muda, engkau bisa mendapatkan, memiliki dan memegang berjalan bersama dengan visi Tuhan. Come on, amin. Yang pertama adalah apa yang Tuhan sudah katakan kepada engkau. Apa yang Tuhan sudah katakan. Jadi simple aja Bapak Ibu teman-teman. Jangan bayangkan visi itu saya harus berpuasa dulu 40 hari, 40 malam. Saya harus mungkin pergi ke bukit, di mana bukit berdoa di sana mungkin selama tidak makan, tidak minum segala macam, it's okay ya, tapi tidak harus demikian Bapak Ibu teman-teman, kita baru mendapatkan visi. Kita bisa mendapatkan visi sementara kita mendengarkan dari firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan visi sementara kita menyembah Tuhan. Bahkan kita sangat bisa mendapatkan visi ketika kita mulai journaling, belajar firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan secara sederhana dan apa yang dia katakan perlahan tapi pasti itu akan membentuk visi. Membentuk suatu tujuan, arah yang Tuhan ingin kita alami dan kita jalani dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan dalam Matius 28 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah visi yang sangat general dan sangat perlu kita pegang bersama-sama sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus. Amin. Yaitu kita memiliki visi, kita memiliki tujuan untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kita pergi memberitakan Injil Tuhan. Amin. Dan yang Lifehouse Bali kerjakan, yang saya kerjakan, yang teman-teman Dream Team di sini kerjakan, sebenarnya adalah hal yang sedemikian. Kita pergi memberitakan Injil atau memberitakan Injil dan menjadikan murid. Dan ada sangat banyak cerita yang sangat luar biasa di Lifehouse tentang ini. Kak Arini misalnya, ya ketika itu dia masih sendiri yang mengalami Yesus, yang mengenal Yesus, tapi akhirnya dia membawa adiknya, ada Sila, ada Rani, ya ada yang keluarganya mengalami berkat Tuhan, ada Aldo membawa adik-adiknya juga. Dan saya pribadi Bapak Ibu teman-teman, ketika dahulu saya pertama kali mengenal Yesus bukan saya langsung ya, tapi kakak saya pernah ceritakan, kakak saya dari Bandung, dia mengalami Yesus dalam suatu acara ya di Bandung. Dia pulang ke Medan, ya, ingin mudik, tapi dia punya visi dalam hidupnya, dalam hatinya. Ketika itu saya ingin memberitakan Injil kepada keluarga saya, kepada adik-adik saya, kepada orang tua saya supaya mereka mengenal kasih Yesus yang sebenarnya. Dan akhirnya itu terjadi dan puji Tuhan saya akhirnya menerima Yesus ketika itu masih umur sekitar 15 tahun atau 16 tahun saya mulai serius ikut Yesus dan ya sangat banyak buahnya sampai hari ini ya. Jadi ketika kita memiliki visi, abang saya tadi memiliki visi, dia memberitakan Injil, saya diberkati, saya diselamatkan, akhirnya banyak orang yang diberkati. Amin. Kak Arini akhirnya adik-adiknya diberkati. Demikian juga kita yang mengalami Yesus pertama kali dalam keluargamu barangkali. Ya, mari miliki visi untuk kita memberitakan Injil, tidak hanya untuk diri kita sendiri saja kita simpan, tapi juga kepada keluarga kita. Maybe it takes time, tapi saya yakin kalau kita setia berdoa dan mencari kesempatan yang baik, maka Tuhan bisa memakai kita untuk mendapatkan kesempatan memberitakan Injil. Come on, jadi yang pertama tadi adalah apa yang sudah Tuhan katakan, lakukan, pegang, dan perlahan-lahan itu akan menjadi visi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, yang kedua adalah bagaimana saya dapat membantu gereja saya. Jadi cara untuk kita bisa memiliki visi adalah jangan langsung berharap hal-hal yang besar, yang terlalu muluk-muluk, tapi apa yang ada di sekitar saya yang saya bisa bantu di gereja saya ingin coba bantu. Ya, mungkin ketika dulu di kampus saya sudah mulai ikut pelayanan seperti Dream Team ketika itu, tapi
Oh ya, bukan di Bali pastinya. Tapi ketika itu pokoknya bantu aja deh apa yang bisa dibantu. Kita harus pagi-pagi dulu kalau mau kayak ibadah gitu atau sore-sore kalau mau ibadah, kita harus angkat tikar, angkat perlengkapan musik segala macam, naik dari sekre, naikkan ke angkot, pergi ke tempat gedung ibadah, pasang dan segala macam, nanti malam-malam pulang belakangan, bereskan lagi semuanya, masukkan lagi ke angkot, angkat lagi ke sekre dan cukup meletihkan secara fisik. Tapi ada sukacita, ada semangat, ada bersama-sama dengan teman-teman yang lain bersemangat dan luar biasa pokoknya. Diberikan kepercayaan untuk masuk dalam tim media. Kalau sekarang seperti tim grafik desain atau tim video, ya saya masuk sana dan saya nggak ngerti apa-apa ketika itu sebenarnya. Tapi saya mulai belajar PageMaker, ini Photoshop dan akhirnya dapatkan ilmu yang baru dan pada akhirnya sampai sekarang, perhatikan teman-teman, sampai sekarang ilmu tersebut ternyata sangat berguna buat saya, ya, sangat berguna untuk pelayanan yang kita kerjakan. Amin, ya. Jadi apa yang kita bisa bantu di gereja kita? Ada misi ketika itu keluar kota ke Jawa Tengah, saya ikut, saya belajar sesuatu dan akhirnya Tuhan pakai itu untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih powerful di kemudian hari. Dan saya yakin apapun atau siapapun engkau, apapun latar belakangmu, engkau punya tempat di dalam rumah Tuhan. Engkau punya bagian, engkau punya peran yang engkau bisa lakukan dengan maksimal dan itu sangat berguna bagi orang yang lain. Amin. Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, jadi seperti tubuh. Dan kamu adalah masing-masing anggotanya. Jadi ada yang jadi tangan, ada yang jadi bahu, ada yang jadi apa lagi? Kaki. Setiap kita memiliki bagian. Amin. Dan mari kita tidak cemburu kepada bagian orang lain atau menginginkan bagian orang lain, tapi kita mengerjakan bagian kita. Ketika engkau di tim media, mari fokus dengan tim grafik desainmu, mari fokus dengan tim videomu. Ya, engkau bisa mencoba hal yang baru, tapi tentu saja, pelajari semuanya. Dan saya yakin perlahan, tapi pasti ketika engkau melayani dalam Dream Team, di gereja, di Life House, atau dimanapun engkau berada, engkau akan mulai mendapatkan visi yang lebih besar dan semakin besar dari Tuhan. Ya, Kak Arini ketika itu dia melayani Kak Arini terus ya, nggak apa-apa lah. Ya, dia melayani di Welcome Team, dia belajar sesuatu. Dia melayani di Blaze Team mengajar. Dia belajar sesuatu dan menjadi koordinator di Blaze. Dan sekarang terakhir dia di Kids. Dan karena dia memiliki hati, akhirnya semuanya berkembang Bapak Ibu teman-teman. Ya, dan itu ilmunya bahkan dia bisa pakai di kantornya. Kak Andri atau Pastor Andri juga dia ketika mungkin ada problem atau ada hal-hal yang mungkin mengguncang, tapi dia tetap setia melayani Tuhan, ya, tetap setia melayani Tuhan dan Tuhan pakai dia semakin besar, semakin berpengaruh, dan semakin luar biasa dan akhirnya Tuhan angkat lebih dan lebih lagi. Intinya adalah miliki hati. Saya ingin membantu sesuatu di gereja ini, di rumah di mana saya berada. Saya ingin terlibat dalam sesuatu di dalam Dream Team dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman ketika engkau mengerjakannya maka Tuhan akan mulai menunjukkan visi dalam kehidupanmu. Amin. Juga ada cerita dari Kak Cici ketika dia melayani dulu di Decoration Team, ya, sampai akhirnya lahir ide yang sekarang menjadi bisnis yang dijalani oleh Kak Cici Bapak Ibu teman-teman. Jadi jangan anggap remeh pelayanan yang mungkin kelihatannya biasa aja, saya di belakang layar dan segala macam. Tidak ada yang kecil, Tuhan bisa pakai itu untuk sesuatu yang besar. Amin. Nah, yang terakhir adalah poin yang ketiga. Bagaimana Tuhan sudah membuat saya, membentuk saya. 2 Timotius 1 ayat 6 katakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi sambungan dari poin yang kedua, Tuhan sudah katanya memberikan karunia kepadamu. Ya, lewat masa lalu saya Bapak Ibu teman-teman, saya dulu melayani di setup team, jadi saya mengerti, setup team itu seperti ini bebannya, seperti ini kesusahannya, seperti ini pergumulannya. Saya melayani di media team ketika itu tadi saya sudah sampaikan, di graphic design, di video editing, ketika itu saya belajar Photoshop dan ya dulu belum Premiere kalau nggak salah. Saya akhirnya bisa mengerti sekarang dan itu sangat berguna buat saya pelayanan saya sekarang. Saya belajar, saya ikut di pelayanan misi dan saya lebih mengerti bagaimana pentingnya untuk menjangkau orang-orang atau suku-suku yang belum mengenal kasih Yesus. Saya ikut segala macam
Dan akhirnya itu membentuk saya Bapak Ibu teman. Dan saya yakin pelayanan yang kau kerjakan saat ini itu akan membentuk engkau, akan membawa engkau kepada visimu. Amin. Jadi yang penting adalah kita tertanam di rumah Tuhan. Satu aja, jangan banyak-banyak ya. Tertanam di rumah, ketika engkau lahir engkau punya rumah dan engkau gak kemana-mana ya. Jadi tertanam di rumah Tuhan. Serap semua gizi dari sana, serap semua value dari sana Bapak Ibu teman-teman. Setia di sana, layani pemimpin kita, layani Tuhan bersama-sama dengan dream team yang lain di sana. Dan saya sekali lagi sangat yakin bahwa lewat semuanya itu Tuhan bisa memberikan, mengalirkan visi yang semakin besar, semakin berpengaruh dan semakin berdampak bagi orang lain, tapi juga yang pasti bagi kehidupan engkau. Amin. Ya, jadi jangan menunggu, nanti deh bang saya mau 10 tahun atau 20 tahun lagi saya mungkin sudah menikah, nanti saya baru memiliki visi. Dan ternyata setelah menikah malah jadi semakin sibuk, kau gak sempat lagi mengerjakan banyak hal. Ya jadi sekarang anak-anak muda, ketika kau masih muda, ya siapapun engkau masih SMA, engkau masih mungkin di bangku kuliah, masih baru masuk kuliah, engkau masih mungkin baru lulus kuliah, kau mencari pekerjaan, tapi yang pasti apapun yang jadi statusmu saat ini, Tuhan bisa memberikan visi kepada engkau. Terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam gereja Tuhan. Amin. Journaling, mendengar dari Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama dengan dream team yang lain. Dan saya sangat yakin banget bahwa Tuhan akan memberikan visi kepada engkau lebih dan lebih lagi. Seperti yang saya alami Bapak Ibu teman-teman, sejak saya masih muda, masih SMA, saya melayani Tuhan. Dan saya bisa menikmati sebegitu banyak buah yang Tuhan bisa alirkan lewat kehidupan yang Tuhan percayakan ini Bapak Ibu teman-teman. Dan saya yakin Tuhan bermaksud yang sama kepada setiap kita yang menonton hari ini. Ya, Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang sempurna, Tuhan punya suatu place, suatu posisi, suatu tempat yang hanya engkau bisa penuhi, hanya engkau bisa kerjakan dalam kehidupanmu. Amin. Ya, kita mau berdoa sebentar lagi Bapak Ibu teman-teman. Ya, saya encourage engkau sekali lagi. Mari cari visi dari Tuhan dan jangan terlalu rumit, jangan terlalu complicated. Belajar firman Tuhan dan engkau akan mulai mendapatkan visimu dalam kehidupanmu. Kita mau berdoa sekarang Bapak Ibu teman-teman, supaya engkau mendapatkan atau memegang hal-hal yang simple yang kau sudah punyai sekarang, ya pelayananmu atau skillmu, dan engkau mulai memakai itu untuk mendapatkan hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan. Kita berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang menonton, tua dan muda ya Tuhan, terutama kepada anak-anak muda yang menonton hari ini, supaya kami berani untuk melangkah ya Tuhan dalam hidup kami memegang visi yang mungkin sederhana saat ini ya Tuhan, tapi Engkau akan semakin menyempurnakan sementara kami belajar, sementara kami journaling, sementara kami melayani Tuhan. Saya sangat yakin hal tersebut ya Tuhan, dan mari ya Tuhan alirkan itu di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan yang menonton pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menjadi semakin berpengaruh, semakin besar dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dan hal yang kedua yang saya ingin doakan juga adalah buat engkau Bapak Ibu teman-teman yang belum mengenal kasih Yesus. Yesus memiliki visi yang sangat besar, yaitu dia ingin menyelamatkan semua manusia. Dia mati tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu teman-teman, karena suatu visi bahwa dia ingin menyatakan kasihnya kepada semua manusia, termasuk engkau yang menonton hari ini. Kalau engkau belum pernah menerima kasih Yesus dalam kehidupanmu, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengampuni dengan sangat sempurna, saya mau ajak engkau hari ini berdoa, menerima dia, menerima kasihnya. Dan ini buat semua kita, apapun masa lalumu, kelam sekalipun, gelap sekalipun, Tuhan bisa mengampuni dan menyelamatkan engkau. Amin. Apapun latar belakang agamamu, tidak masalah Bapak Ibu teman-teman, karena ini bukan tentang agama, tapi ini adalah tentang kasih seorang juru selamat yang ingin membawa engkau dalam kehidupan yang lebih luar biasa lagi. Kalau engkau mau siang hari ini atau hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, katakan ya dalam hatimu, dan engkau nanti ucapkan doa yang saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dalam hatimu. Amin. Ya, mari kita berdoa bersama-sama, katakan ya dalam hatimu dan ucapkan doa yang saya ucapkan. Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku ya Tuhan. Datanglah dalam hidupku dan aku akan mengikut engkau. Amin. Yes, selesai firman Tuhan. Tapi saya ajak engkau tidak hanya berhenti di sini, tapi mari kerjakan apa yang tadi saya bilang. Belajar firman Tuhan, dengarkan dia, ya, terlibat dalam rumah Tuhan, dan itu akan semakin membentuk engkau dalam kehidupanmu. Ada grow course setelah ini, ikut di sana supaya engkau bisa bergabung, mulai bergabung, mengambil langkah pertamamu,
menjadi anggota Dream Team. Come on ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.